Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kumaniati Prasetya, NIM 22020146669, absen 13. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan membahas topik materi baru, yakni tentang memecahkan berbagai persoalan etika dalam lingkungan eksternal bisnis. Jadi, dari kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh teman-teman saya. Dan sebelum daripada itu, saya di sini ditemani oleh Nikomang Fitri Setiawati dan Ida Ayu Oka Punia Atnyaswari. Jadi dalam materi kali ini kami akan membahas 4 subbab pokok. Yang pertama yakni tentang pasar dan perlindungan konsumen, yang kedua hubungan produsen dan konsumen, yang ketiga asesmen gerakan konsumen, keempat konsumen adalah raja, dan yang kelima peraturan yang terkait dengan konsumen, yang dimana pada pemaparan materi 1, 2, 3, dan 4 akan disampaikan oleh Fitri dan juga Dayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu ada pasar dan perlindungan konsumen. Pasar merupakan wadah bagi seluruh pengusaha untuk memperdagangkan produk yang dimilikinya. Dengan adanya pasar yang bebas serta kompetitif akan diyakini oleh masyarakat sebagai pasar yang terlindungi dan pemerintahan serta pelaku usaha tidak perlu untuk mengambil langkah perlindungan bagi konsumen. Untungan akan diperoleh dalam pasar apabila sebuah pasar memiliki 7 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, banyak adanya pembeli dan penjual. Yang kedua, tidak adanya biaya eksternal. Yang ketiga, seluruh barangnya yang tersedia di pasar sama. Yang ketiga, semua orang memiliki informasi yang lengkap. Yang ketiga, seluruh pembeli dan menjual merupakan pemaksimal kualitas yang rasional. Seluruh pihak dapat keluar masuk pasar dengan bebas. Yang kedua yaitu hubungan produsen dan konsumen. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya mendapatkan sebuah perlindungan dari hukum untuk menjaga keseimbangan di kedua sisi tersebut. Sebab konsumen dianggap memiliki hak tertentu yang wajib untuk dipenuhi oleh seseorang produsen. Hak tersebut ialah hak kontraktual yang merupakan hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika mereka memasuki sebuah perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain. Berikut beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap adil dan baik. Yang pertama, kedua belah pihak yang mengetahui secara penuh kondisi persetujuan disepakati, maka setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki serta konsekuensi dari kontrak tersebut. Yang kedua, tidak terdapat pihak yang secara disengaja memberikan fakta atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak pihak lain. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan pihak lain untuk melakukan kontrak. Yang keempat, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu asesmen gerakan konsumen. Gerakan konsumen merupakan hal sangat penting dalam upaya real mewujudkan perlindungan konsumen dan keadilan dalam pasar. Pada prinsipnya, sebuah gerakan konsumen diawali dari kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen. Pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak konsumen menjadi sumber utama bagi terjadinya permasalahan atau sengketa konsumen. Ketidakadilan bagi konsumen muncul dalam sengketa konsumen. Kesadaran akan kondisi ketidakadilan tersebut menjadi salah satu penggerak bagi sebuah gerakan konsumen guna mewujudkan keadilan pasar. Gerakan ini lahir karena adanya pengguna kekuatan bisnis secara perimbangan berikut. Pertama, produk semakin banyak di satu pihak menguntungkan konsumen karena mereka mempunyai pilihan bebas yang terbuka. Namun, pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit. Kedua, jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan konsumen untuk memutuskan mana yang benar-benar dibutuhkan. Ketiga, kebutuhan iklan yang merasuki setiap menit dan segi kehidupan manusia modern melalui berbagai media massa dan media informasi lainnya.
membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan konsumen. Keempat, kenyataan menunjukkan bahwa keamanan produk jarang sekali diperhatikan secara serius oleh produsen. Kelima, dalam hubungan jual-beli yang didasarkan oleh kontrak, konsumen lebih berada pada posisi lemah. Selanjutnya, materi keempat yaitu konsumen adalah raja. Konsumen adalah raja. Istilah ini sudah sangat sering terdengar di dunia bisnis. Pada pelaku bisnis dituntut untuk selalu bisa memberi pelayanan terbaik kepada konsumen. Pelayanan ini dilakukan dengan bersikap ramah, selalu tersenyum, informatif, dan sabar dalam menghadapi konsumen. Jika tidak dilayani dengan baik, maka konsumen akan meninggalkan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Dan apabila konsumen mendapat pelayanan yang baik, dia akan kembali datang lagi untuk membelinya. Secara umum, ada 6 poin hak-hak konsumen. Pertama, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan produk atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kedua, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa yang dibeli. Ketiga, konsumen berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Keempat, konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait produk atau jasa yang sudah dibeli. Kelima, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantan jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya. Keenam, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk maupun jasa. Materi selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yakni tentang peraturan yang terkait dengan konsumen. Dalam sebuah bisnis tentunya memerlukan sebuah kenyamanan satu sama lain, di antaranya sebagai seorang produsen dan juga konsumen yang memiliki hubungan keterkaitan yang saling erat dan juga memiliki hubungan yang saling menguntungkan, yang dimana jangan sampai dari kegiatan bisnis tersebut hanya merugikan satu pihak dan juga menguntungkan satu pihak, seperti itu. Jadi, adanya peraturan terkait dengan konsumen ini dibentuk untuk bisa melindungi konsumen sebagai pengguna dari sebuah bahan produksi atau produk yang telah tersebar luaskan di pasaran. Pada dasarnya, dalam sebuah bisnis itu tentunya dibentuk sebuah peraturan untuk bisa menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam beretika dan juga berbuat dalam berbisnis, seperti itu. Jadi, pada tahun 1999, banyak sekali peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen. Salah satunya diantaranya yakni terdapat dalam kitab KUHP pasal 202, 203, 204, 205, 263, 264, 266, 382, 384, dan 388 menyatakan mengenai hukum pidana dari perbuatan yang menyimpang, seperti halnya memasukkan bahan berbahaya pada bahan produksi yang akan dipasarkan di pasaran, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, itu akan membahayakan konsumen sebagai pengguna dari produk tersebut. Yang kedua, ada KUH Perdata pasal 1473, 1512, 1320, dan 1338 yang mengatur tentang perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atau pembeli dengan pihak yang berkaitan dengan perizinan. Kemudian yang terakhir yakni ordinasi bahan-bahan berbahaya pada tahun 1949, kemudian dibentuknya Undang-Undang tentang obat keras, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 61 tentang barang, yang dimana dibentuknya peraturan yang terkait dengan konsumen ini lebih mengarah kepada pelaku bisnis atau pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di luar sana, yang dijadikan sebagai bentuk untuk bisa
memberikan sanksi atau peraturan yang ditetapkan untuk bisa menjadi sebuah pedoman terhadap pelaku usaha agar bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan tidak merugikan konsumen sebagai pengguna. Kemudian, tujuan dari dibentuknya dari peraturan perlindungan konsumen itu diantaranya yakni untuk bisa menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen yang bisa bersifat keterbukaan terhadap akses dan juga informasi serta menjamin kepastian hukum tersebut. Kemudian, melindungi kepentingan konsumen terhadap kepentingan seluruh pelaku usaha. Kemudian meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang dijadikan sebagai praktek usaha yang bisa dikatakan merugikan atau abal-abal. Kemudian memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan peraturan yang menipu atau menyesatkan. Mungkin demikian yang dapat disampaikan dari saya dan juga rekan-rekan saya. Saya sebagai kelompok 8 yang membahas materi mengenai memecahkan berbagai persoalan etika dalam lingkungan eksternal dan bisnis. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga perhatian teman-teman sekalian. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.